materi kita hari ini adalah landasan-landasan pengembangan kurikulum ya. Jadi mengapa materi ini penting teman-teman? Karena ketika saudara nanti menjadi seorang pendidik ya atau menjadi seorang profesi pengembang kurikulum perlu tahu landasannya. Landasan itu fondasinya ya. Jadi apa yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah kurikulum ya. Jadi jangan sampai kurikulum yang kita buat itu keluar dari landasan. Ya ibarat sebuah rumah, landasan itu adalah pondasinya. Kalau landasannya kuat, maka ke atasnya, temboknya, atapnya akan kuat juga. Tetapi ketika pondasinya tidak kuat, maka akan mudah sekali runtuh ya, kan mudah sekali rubuh. Nah, harapannya ketika saudara mempelajari landasan pengembangan kurikulum, tahu ya, ketika mengembangkan nanti, maka kurikulum itu sesuai dengan kita, orang di Indonesia ya, walaupun mempelajari berbagai referensi dari asing ya, atau dari berbagai negara ya. Oh ya, untuk tugas yang minggu lalu, kalau kita masih ada waktu, kita cuma nanti review, karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya. Baik, kita masuk ke materi dulu, landasan pengembangan kurikulum ya teman-teman. Ini materi kita hari ini, ya, cakupan materinya. Jadi ada 3 landasan dalam pengembangan kurikulum ya. Ada landasan filosofis ya, kemudian ada landasan psikologis, kemudian ada landasan sosiologis dan iptek. Di luar ini apakah masih ada ya? Ada ya, misalnya landasan teoritis itu juga ada. Kemudian landasan berdasarkan undang-undang ya, itu juga ada. Nah, tapi yang kita bahas yang sering berkaitan dengan pengembangan kurikulum adalah 3 landasan ini ya. Sambil diingat-ingat ya saudara, barangkali minggu depan saya ada kuis lagi dan ini bermanfaat untuk saudara gitu ya. Jadi yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, apa sih makna filsafat? Saudara dapat mata kuliah filsafat nggak ya ini? MKU atau MKDK ada nggak? Atau mata kuliah apa? Udah semester kemarin, Pak. Oh iya, nama mata kuliahnya apa? Filsafat ilmu? Atau apa? Iya. Oke, filsafat apa sih filsafat? Yang saudara sudah belajar filsafat ilmu. Nah, filsafat apa? Ada yang ingat barangkali? Jadi memang teman-teman ini adalah induk dari semua ilmu pengetahuan ya. Ini ilmu pengetahuan yang kita bahas ya. Karena sumber sebuah ilmu pengetahuan itu dari filsafat. Ya. Kemudian filsafat itu oleh Alexander Agung dibagi menjadi 2 cabang ilmu, ada ilmu eksak dan ada ilmu sosial. Ilmu eksak dibagi lagi menjadi ya kayak matematika, fisika, kimia. Nah, kalau ilmu sosial ya berarti ya ekonomi, sosiologi, antropologi ya dan seterusnya. Nah, Alexander Agung itu muridnya Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato. Plato itu muridnya Socrates ya. Barangkali saudara waktu memperoleh filsafat ilmu mengenal ya nama-nama tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasan filosofis? Nah, ini akan selalu ada ya dalam setiap kita mempelajari mata kuliah ya. Saudara mempelajari mata kuliah media pembelajaran misalnya, itu juga ada landasan filsafat. Mata kuliah yang lain pun itu banyak yang menyinggung tentang filsafat. Nah, apa makna filsafat? Ya, filsafat itu berasal dari 2 kata, yaitu philo dan sophia. Philosophia, philo itu artinya mencintai, sophia itu kebijaksanaan, ya. Jadi para filsuf itu orang-orang yang sangat cinta dengan kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, kebenaran yang dianggap benar oleh mereka itu adalah kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat.
Nah, kebenaran yang diterima oleh akal sehat itu ya berarti kita mengakui suatu ilmu dikatakan benar jika dapat diterima oleh akal sehat. Ya, kita sebagai umat beragama itu tidak hanya mengandalkan logika saja, melainkan kita juga harus memiliki iman. Ya, iman itu kepercayaan, walaupun kita tidak tahu ya di mana Tuhan, bentuk Tuhan, seperti apa Tuhan, wujud apa Tuhan, kita tidak tahu. Ya, tetapi kita diajari untuk selalu mengimani, mempercayai, ya walaupun itu gaib, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Ya, nah para filsafat itu berpikir secara mendalam, ya berpikir secara radikal. Jadi akan selalu mempertanyakan kebenaran sebuah hakikat, ya akan selalu mempertanyakan sebuah konsep, sebuah teori, ya. Orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak taunya, ya logikanya paling tinggi. Nah, kita sebagai umat beragama harus menempatkan iman di atas logika. Itu ya pentingnya kita belajar agama seperti itu. Walaupun kita sudah belajar ilmu pengetahuan yang sangat banyak, sangat luas, tetapi jangan pernah meninggalkan agama. Ya, selalu letakkan posisi agama di atas logika kita. Ya, maka iman nomor satu. Ini kok tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, misalnya saudara ada yang percaya hantu, ada yang tidak percaya hantu. Ya, secara akal sehat mungkin itu tidak bisa kita terima karena kita mungkin tidak pernah tahu wujudnya, bentuknya seperti apa, oh, mungkin itu cerita orang dulu saja. Tapi kita dipercaya untuk meyakini ya bahwa ada makhluk lain selain diri kita. Ilmu pengetahuan mempelajari konsep hakikat yang dapat diterima oleh akal sehat. Tetapi agama mengajarkan kita keimanan, tidak hanya pada akal sehat saja. Nah, para filsuf, mereka itu orang yang sangat mencintai kebijaksanaan, orang yang eh, selalu mencari sebuah kebenaran berdasarkan logika. Ya, misalnya apa itu hakikat manusia? Nah, manusia adalah makhluk. Ya. Siapa yang membuat manusia? Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Dan seterusnya. Jadi para filsuf itu akan selalu mengejar pertanyaan, ya sampai kepada titik tertentu yang tidak memperoleh kejawaban. Makanya kajian filsafat itu luas, ya tidak hanya fisika saja, tapi juga metafisika. Nah, metafisika itu ya di luar nalar juga dikaji. Nah, secara harfiah filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Jadi para filsuf itu orang-orang yang sangat pandai, bijaksana, pinter, mencintai kearifan. Maksudnya mereka itu mencintai ilmu, mencintai ilmu pengetahuan. Filsuf itu mau belajar ya tidak perlu disuruh, karena itu menjadi sebuah kebutuhan mereka. Berdiskusi, berdebat itu adalah pekerjaan mereka. Ya, jalan untuk memperoleh pengetahuan itu ya dengan cara tanya jawab, kata Plato. Itu. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Nah, ini makna filsafat yang sudah dimaknai secara umum sebagai sebuah pandangan hidup. Ya, berarti ketika kita ingin mengembangkan sebuah kurikulum kok berlandaskan filsafat, berarti maknanya bagaimana? Ya berarti filsafat itu tidak lepas dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti landasan filosofisnya kita dalam pengumuman kurikulum apa ya? Berarti Pancasila. Artinya ketika kita akan mengembangkan kurikulum, landasan filosofisnya ya berarti Pancasila. Ini adalah tokoh-tokoh filsafat ya teman-teman. Barangkali saudara tahu ini mereka siapa saja dari kiri ke kanan. Siapa itu. Mungkin ada yang kenal atau mau kenalan dulu. Gimana? Ada yang tahu mereka siapa? Sudah saya sebutkan di awal tadi ya.
ini adalah Sokrates. Mereka hidup rata-rata 500 tahun sebelum Masehi ya teman-teman. 500 tahun sebelum Masehi. Itu hidupnya Sokrates. Kemudian yang kedua, yang tengah ini adalah Plato. Plato itu muridnya Sokrates. Sama, mereka hidup tahun 450 sebelum Masehi. Ini adalah Aristoteles. Aristoteles itu ya sama, hidupnya 400 sebelum Masehi. Mereka adalah hubungan antara guru dan murid. Ini guru, ini murid, ya ini muridnya ini. Ya ini muridnya ini muridnya ini. Ya. Jadi mereka itu hubungan antara guru dan murid. Ini adalah tiga filsuf yang sangat terkemuka. Jadi mereka hidup sebelum Masehi, teman-teman. Kita mengenal kalender Masehi itu sekarang tahun 2022. Nah, 1 Masehi itu terjadi pada zamannya Nabi Isa. 1 Masehi Nabi Isa. Nabi Muhammad tahun 570 Masehi. Ya, 570 Masehi. Nah, mereka para filsuf ini lahirnya itu 500 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka itu lahir sebelum Nabi Isa lahir. Jarak antara mereka dengan Nabi Isa itu 500 tahun. Jarak antara mereka, filsuf ini, dengan Nabi Muhammad itu berarti sekitar 1000 tahun. Nah, artinya kebudayaan Yunani kuno sudah sangat berkembang saat itu. Ya, mereka mempercayai dewa-dewa sebagai Tuhan mereka. Ya, itu secara singkatnya. Ya, baiknya teman-teman, kita lanjutkan. Nah, bagaimana implementasi dalam pengembangan kurikulum ya? Filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Artinya, landasan filosofis itu dijadikan sebagai sebuah rumusan hasil berpikir yang sangat mendalam. Ya, kata kunci filsafat itu adalah berpikir secara mendalam, ya, atau berpikir secara radikal. Jadi, ketika kita akan mengembangkan kurikulum, apa sih yang harus dibuat, konsep apa yang harus ada, itu kan harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, oh kita harus begini, 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 itu kan hasil dari pemikiran bersama-sama. Nah, itu berarti yang disebut dengan landasan filosofis, ya. Dapat diterima ya kira-kira ya. Jadi kalau saudara berpikir secara mendalam, ya itu berarti berpikir secara filosofis, ya. Berpikir secara mendalam, kemudian kok dijadikan sebuah teori atau dijadikan sebuah konsep, itu berarti landasan filosofis. Nah, manfaat landasan filosofis itu apa? Menentukan arah dan tujuan pendidikan. Ya, kan sudah dipikirkan nih, sudah dipikirkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, ya, bagaimana tujuan pendidikan kita, bagaimana arah pendidikan di abad 21 ini, ya, dan seterusnya. Kemudian menentukan materi pembelajaran, ya. Kemudian menentukan strategi pembelajaran, strategi apa yang akan digunakan, ya. Kalau kemarin kita di kurikulum 2022 adalah project based learning, pembelajaran berbasis proyek, ya. Kalau materi kemarin juga sudah kita bahas, ya, ada beberapa aspek perkembangan dalam diri anak yang perlu dikembangkan, ya. Kemudian menentukan tolak ukur keberhasilan, berarti ini kita berbicara tentang capaian pembelajaran, ya, SKL, standar kompetensi lulusan. Berarti apa sih yang diharapkan ketika seorang peserta didik menyelesaikan TKA, dia dapat apa? Ketika dia selesai TKB, dia dapat apa? Ketika dia lulus SD, dia dapat apa? Lulus SMP, dapat apa? Saudara lulus dari program studi PG PAUD. Nah, itu kan harus diukur keberhasilannya. Ya, saudara dapat apa? Makanya ada capaian pembelajaran lulusan yang disebut dengan CPL. Itu adalah kompetensi. Kompetensi apa yang saudara miliki ketika lulus dari kuliah S1 PG PAUD. Nah, tahu nggak
CPL-nya Pak. Kalau tidak tahu silakan buka websitenya PG PAUD. Di situ ada kurikulum, ya ada capaian pembelajaran lulusan. Barangkali saya bukakan aja. Kelihatan nggak ya ini share screen saya ya? Yang jurusan PG PAUD websitenya kelihatan nggak? Pak, masih nampak landasan presentasi. Masih PowerPoint-nya ya? Iya, Pak. Nah, coba saya ganti nih. Ini capaian pembelajaran lulusan PG PAUD. Ini adalah tujuan. Ini ada di website tentang kami capaian pembelajaran lulusan. Nah, sebenarnya saudara itu lulus dari PG PAUD itu bisa apa sih? Nah, di sini ada 4 kompetensi: sikap, ya, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikapnya apa? Nah, 1, 2, 3, 4. 3, mohon maaf. Silakan saudara belajar sendiri. Mohon maaf. Pengetahuan apa? 1, 2, 3 ini. Keterampilan umumnya apa? 1, 2, 3. Ya. Keterampilan khususnya apa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi ketika saudara lulus dari program studi PG PAUD, apa yang diharapkan? Ya bisa memiliki kompetensi ini. Gitu ya. Melalui apa ya? Tentunya melalui kegiatan perkuliahan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Presentasi saya landasan pengembangan kurikulum, ya itu ya, landasan filosofis ya, menentukan tolak ukur keberhasilan dan memberikan motivasi yang kuat ya kepada peserta didik. Oke, selanjutnya landasan psikologis ya, singkat-singkat ini. Landasan psikologis berarti berkaitan dengan apa? Sebagai program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan senantiasa berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Nah, karena kita berbicara tentang psikologis, pasti yang dibahas adalah karakteristik dari si peserta didiknya. Ya, bagaimana sebagai seorang guru kita memahami karakteristik peserta didik, bagaimana teori-teori belajar, bagaimana memotivasi anak, bagaimana gaya belajar anak, ya. Melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tidak lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Itu ya. Jadi saudara kan semester 4 ya, mungkin sekarang sedang memperoleh mata kuliah psikologi pendidikan atau bahkan sudah. Nah, jadi itu yang dibahas dalam kajian psikologis ya, terkait dengan perkembangan peserta didik, terkait dengan pendidik profesional, terkait dengan perkembangan kognitif, bahasa, teori-teori belajar, behavioristik, kognitif, humanistik, ya, konstruktivistik, kontekstual, penilaian pembelajaran, yaitu berarti psikologis. Nah, jenis psikologi dalam pendidikan dibagi 2, yaitu ada psikologi perkembangan dan ada psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan itu membahas apa? Ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Di buku psikologi pendidikan ada konsep perkembangan manusia, tokohnya adalah Erik Erikson, ya, ada 8 tahap perkembangan manusia. Ya, apa makna perkembangan juga tentunya sudah dipelajari dalam psikologi pendidikan. Kita sebagai seorang guru, calon guru, saudara, itu yang dikembangkan dalam diri anak itu tidak hanya fisiknya saja, tetapi yang lebih utama adalah perkembangan jiwanya, perkembangannya, aspek perkembangannya itu ya, berarti kognitifnya dikembangkan, bahasanya dikembangkan, sosial emosionalnya dikembangkan, fisik motoriknya dikembangkan, agamanya dikembangkan. Nah, gitu. Kemudian ada psikologi belajar yang kedua, yaitu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Ya, di sini ada teori-teori belajar, atau saudara juga sudah mempelajari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di situ ada banyak aliran-aliran pendidikan, ya. Ada aliran pendidikan nativisme, ada aliran pendidikan empirisme, ada aliran pendidikan konvergensi teori.
Nativisme menyatakan bahwa kepandaian saudara saat ini itu karena bawaan lahir, bukan karena hasil belajar. Yaitu karena turunan dari orang tua. Oh, mungkin orang tuanya saudara sudah pintar musik, pintar matematika, mungkin pintar yang lainnya. Maka saudara pinternya itu karena turunan dari orang tua. Nah, tapi teori ini banyak menerima pertentangan, maka muncullah teori yang kedua, aliran yang kedua, namanya empirisme, yang berusaha menangkal ya atau tidak percaya dengan nativisme bahwa keberhasilan seseorang, kepandaian seseorang itu bukan dari bawaan lahir, tetapi dari hasil belajar setelah lahir. Makanya disebut empiris. Ya, empiris itu artinya melalui pengalaman-pengalaman. Setelah lahir dia dapat apa? Oh, dia diajari matematik, maka dia pandai matematik. Dia diajari jalan, maka dia bisa berjalan. Dia diajari musik, maka dia pintar musik. Nah, itu adalah empirisme. Tetapi ini juga tidak 100% benar. Ada yang meyakini oh enggak semuanya karena belajar, tapi memang bakat dalam diri manusia itu ada. Makanya muncullah teori yang ketiga, aliran pendidikan yang ketiga, yaitu namanya konvergensi teori, yang mewadahi dari dua teori belajar tadi. Konvergensi berarti gabungan dari nativisme dan empirisme yang menyatakan bahwa kondisi saudara saat ini, kepintaran saudara, pengetahuan saudara, keterampilan saudara itu diperoleh karena faktor bawaan lahir dan ditunjang oleh hasil belajar setelah lahir. Nah, itulah yang sekarang masih kita gunakan. Ya, ada juga aliran naturalisme. Nah, jadi psikologi itu ya mempelajari tentang bagaimana hakikat dan kodrat manusia untuk berkembang. Ini penting untuk landasan. Artinya ketika akan menentukan sebuah materi pelajaran, diukur sesuai enggak dengan karakteristik peserta didiknya, sesuai enggak dengan usia anaknya, terlalu susah enggak, terlalu mudah enggak, ya, dan seterusnya. Itu ya pentingnya psikologi pendidikan. Nah, kemudian landasan yang terakhir adalah landasan sosiologis dan iptek. Nah, kita berbicara tentang landasan sosiologis dan iptek, ya. Berarti di sini ada dua hal. Sosiologis berarti berkaitan dengan masyarakat. Ya, berarti di sini adalah pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang dididik adalah makhluk yang berbudaya. Saudara sedang menempuh pendidikan itu adalah orang-orang yang berbudaya, maka itu kurikulum harus dikembangkan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Jadi apa yang saudara terima saat ini itu tidak lepas dari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa pendidikan itu menjadi pewaris budaya. Seandainya tidak ada pendidikan, barangkali saudara tidak akan mengenal budaya daerah. Ya, jadi budaya itu ditransfer melalui pendidikan. Ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan kurikulum? Ya, kurikulum mengembangkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik sesuai tuntutan zaman. Ya, artinya masyarakat yang ada saat ini dengan adanya kurikulum itu dibawa, ya, sesuai dengan kebutuhan zaman. Saudara ketika lulus CPL yang tadi saudara baca di websitenya jurusan PG PAUD itu tidak dibuat dalam waktu 1 jam, 2 jam, itu tidak, tapi dipikirkan terlebih dahulu oleh sebuah asosiasi, ya, asosiasi PG PAUD tentunya. Jadi CPL di jurusan PG PAUD UNES, jurusan PG PAUD veteran, jurusan PG PAUD PGRI, UNJ, Padang, dan seterusnya CPL-nya sama. Ya, CPL-nya sama. Jadi yang diharapkan dari lulusan PG PAUD itu ya sama seperti itu. Nanti akan direview lagi secara berkala, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. CPL ini ketika diprediksi ketika saudara lulus nanti sesuai enggak dengan kebutuhan zaman. Kalau sesuai dengan kebutuhan zaman, teruskan. Kalau ternyata zaman berubah, maka CPL juga harus berubah.
Ya, jadi kompetensi saudara itu diharapkan sesuai dengan kebutuhan zaman ketika saudara lulus nanti. Nah, itu pentingnya landasan sosiologis. Ya, berarti memotret masyarakat sekarang itu seperti apa, kemudian ditarik menjadi capaian pembelajaran lulusan, diturunkan menjadi sebuah mata kuliah. Jadi mata kuliah yang saudara ambil saat ini tidak lain adalah untuk mendukung pemerolehan CPL saudara. CPL itu nanti saudara komplit ketika saudara lulus, kemudian saudara keluar dari jurusan PG PAUD itu mampu beradaptasi di masyarakat. Ya, indikator mampu beradaptasi di masyarakat itu berarti yang mau melanjutkan studi dapat melanjutkan studi dengan baik, ya sesuai dengan pilihannya, diterima di prodi yang dipilih, dan ketika dia memilih menjadi seorang bekerja, maka dia dapat diterima di pekerjaan yang dia harapkan, yang sesuai dengan kompetensinya. Ya, itu ya dimaksud dengan landasan sosiologis. Jadi penting ya, harus banyak informasi yang dikumpulkan oleh program studi atau pengembang kurikulum. Oke, ini sedikit lagi. Kemudian tugas pengembang kurikulum itu apa? Nah, ini barangkali saudara bisa menjadi ya, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Sangat penting ini ya teman-teman. Jadi masyarakat tuh butuhnya apa ya, itu yang kita kasih ya. Jangan kita memberikan alumni yang tidak dipakai di masyarakat. Kemudian menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Ini kurikulum dalam arti yang lebih sempit ya. Dan menganalisis kekuatan serta potensi-potensi daerah. Ya, makanya banyak kurikulum yang mengangkat tentang kearifan lokal ya. Menganalisis ini syarat dan tuntutan tenaga kerja. Nah, sekarang di UNES atau di semua perguruan tinggi ada namanya IKU, indikator kinerja universitas, indikator kinerja umum, di mana ini benar-benar diukur ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi itu akan dilacak. Saudara begitu besok lulus itu akan dilacak ya teman-teman. Sekarang pekerjaannya apa, gajinya berapa, ditanya di tracer study itu materi yang disampaikan ketika kuliah cocok nggak, relevan nggak dengan dunia kerja saat ini. Ini dianalisis oleh program studi. Ketika saudara diminta untuk memberi masukan oleh program studi, maka program studi itu akan mempertimbangkan masukan saudara, kemudian akan memperbaiki kurikulum yang akan diberikan kepada adik-adik saudara. Adik-adik saudara tentunya kan zaman sudah berubah. Nah, saudara yang tahu di lapangan akan memberikan masukan. Mas, sekarang zamannya sudah seperti ini, kurikulumnya harusnya seperti ini, maka mata kuliah yang perlu diajarkan adalah ini. Nah, itu ya. Kemudian menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Ya, selanjutnya ini terakhir landasan pengembangan kurikulum 13 PAUD. Nah, ini adalah contoh bagaimana landasan pengembangan kurikulum itu bekerja ya. Landasan yuridis itu adalah landasan yang berkaitan dengan undang-undang. Landasan psikopedagogis adalah tentang tadi psikologi dan pendidikan. Ada landasan teoritis berkaitan dengan konsep, dan landasan filosofis berkait dengan filsafat tadi, ya misalnya Pancasila, dan landasan sosiologis ya berkaitan dengan masyarakat tadi. Misalnya filosofis berakar pada budaya bangsa yang beragam. Bahasa didik adalah pewaris budaya dan seterusnya. Nanti teman-teman ini slide saya share di Elena, silakan di-download. Ini adalah contoh. Nah, mengapa saya memberikan kurikulum 2013 sebagai contoh? Karena saya akan memberikan tugas untuk saudara menganalisis kurikulum 2022 ditinjau dari landasannya. Nah, ini tugas saudara ya, ini tugas saudara. Jadi silakan nanti lakukanlah analisis. Saya lupa tidak menulis tugas. Nah, lakukanlah analisis
kurikulum 2022 ditinjau dari landasannya. Nah, ini contoh ya teman-teman filosofis. Jadi pas saya mau cari landasan filosofis itu di mana? Ya silakan saudara baca. Nanti saya buka Elenanya, ya saya share screen Elenanya teman-teman. Sebentar lagi ya, saudara mungkin sudah ada yang masuk kuliahnya Pak Ali teman-teman. Ya rombel jam 3. Pak Ali sudah masuk. Yang kuliah jam 3. Ya. Di dua rombel, baik rombel jam 5 maupun rombel jam 3 sudah saya share materi di situ ya teman-teman. Di situ ada materi ini ya, komplit. Kemarin saya baca reviewnya teman-teman terkait dengan respon perkuliahan hari itu, ada yang menuliskan kebetulan saya sedang mencari referensi kurikulum 2022. Nah, teman-teman di situ sudah saya share berbagai sosialisasi tentang kurikulum 2022. Silakan dipelajari ya. Nah, setelah saudara mempelajari ini, coba saudara analisis berdasarkan deskripsi saudara. Oh, ternyata landasan filosofisnya adalah ini, landasan sosiologisnya adalah ini, landasan psikologisnya adalah ini. Jadi saudara buat 3 landasan, kemudian filosofis strip 1, 2, 3. Kemudian landasan psikologis strip 1, 2, 3. Landasan sosiologis strip 1, 2, 3. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan materi dari sosialisasi kurikulum 2022 ini. Bagaimana teman-teman, kira-kira bisa diterima tidak? Ya, saudara nanti cukup menuliskan saja secara online ya. Saudara menuliskan secara online, dianalisis landasan-landasan pengembangan kurikulum ya. Di situ tinggal saudara ketik. Jadi tidak diketik di Word, ketik online. Gitu ya. Nanti silahkan dibuat. Jadi saudara lakukan analisis, tapi yang namanya menganalisis itu kan pasti harus tahu dulu. Agar tahu, maka saudara harus membaca. Membaca dari mana? Ini ada materinya semua terkait dengan kurikulum 2022 ya, materi kurikulum 2022. Silakan saudara pelajari secara lengkap nanti. Itu teman-teman, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini sudah jam 5, barangkali saya mengambil jamnya dosen yang lain. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti rekaman saya share, kemudian ini materi PPT-nya juga saya share. Silahkan. Ini yang rombel jam 5, kalau ini rombel yang jam 3. Sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini materi kurikulum 2022. Di situ juga ada itu Pak Saudara. Nah, silakan dipelajari, cari, dianalisis landasan-landasannya itu tadi. Itu teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. 1 minggu seperti biasa. Tidak susah, tetapi saudara harus membaca saja. Oh, ini landasan psikologis nih. Ini saudara kalau baca yang dicontoh tadi kurikulum 2013 di slide itu, nanti akan bisa memahami, akan bisa menemukan titik-titiknya itu di mana. Oh, ini yang dimaksud dengan filosofis, ini yang dimaksud dengan sosiologis, ini yang dimaksud dengan psikologis. Jadi ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan teman-teman. Baik ya teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf, silakan lanjut kuliah. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.